Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini masih berkenan melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bangun pagi, salat subuh berjamaah, dan bisa juga melanjutkan dengan melaksanakan kajian subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang doa yang memohon dua hal, yakni memohon untuk dijadikan sebagai orang yang termasuk golongan orang-orang yang ketika berbuat baik itu merasa senang, merasa bahagia, merasa menikmati. Dan yang kedua, memohon agar dijadikan sebagai orang yang termasuk golongan orang-orang yang apabila berbuat keburukan mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ulangi doa yang sedang kita bahas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni minal ladzina idza ahsanus tabsyaru wa idza asa'us taghfaru. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang apabila berbuat baik senang, bahagia, menikmati. Dan apabila berbuat buruk menyesal dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kedua bagian ini sudah kita bahas secara berturut-turut 2 hari kemarin. Tetapi izinkan saya masih ingin menambahkan penjelasan terkait dengan bagian yang kedua. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa orang yang baik, seorang mukmin, seorang muslim, seorang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Orang yang bertakwa bisa saja berbuat dosa karena manusia. Tetapi orang yang bertakwa itu ketika dia berbuat dosa lalu kemudian segera ingat
kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, beristighfar kepadanya. Dan istighfar itu sebagaimana dijanjikan oleh Allah, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis, akan bisa menghapus kesalahan orang-orang yang telah berbuat kesalahan tadi itu. Orang-orang yang telah berbuat dosa tadi itu. Ya. Nah, kemarin saya juga menyinggung bahwa sesungguhnya untuk dihapuskannya kesalahan atau dosa itu tidak hanya dengan istighfar, dengan taubat, ya. Tetapi amal soleh atau amal kebaikan yang kita lakukan itu juga oleh Allah rupa-rupanya didesain sedemikian rupa secara otomatis juga bisa menggugurkan dosa, bisa menghapus dosa. Ya. Meskipun para ulama pada umumnya memahami bahwa dosa yang bisa dihapuskan oleh amal-amal kebaikan itu bukan dosa-dosa besar. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, terkait dengan bagaimana yang namanya amal soleh itu bisa menghapus dosa, menyatakan dengan tegas, ya. Wa abbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kalian itu suatu ketika kok misalnya tergelincir, terpeleset, lalu berbuat dosa, segera itu ikuti dengan al-hasanah, perbuatan-perbuatan baik. Nah, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu akan bisa menghapus dosa itu. Tamhuha. Itu hadis Nabi. Ya. Di dalam Al-Quran memang ada ya, ayat yang menyatakan secara khusus bahwa yang namanya perbuatan baik, ya, al-hasanat, ya, itu memang bisa menghapus dosa. Tegas sekali, ya, firman Allah menyatakan itu. Innal hasanati yulhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan bisa menghilangkan, ya, hal-hal yang buruk yang pernah dilakukan oleh manusia. Masya Allah, ini apa namanya? Maha murahnya Allah itu, maha kasihnya Allah kepada kita itu. Ya. Kemarin siang ya dalam khutbah itu saya sampaikan Allah itu begitu murahnya ya. Kalau terkait dengan amal soleh itu baru merencanakan saja itu sudah dapat pahala. Satu pahala sempurna. Kalau betul-betul dilakukan, Allah akan melipat gandakan pahala itu. Dari mulai 10 sampai tidak terhingga. Tapi kalau terkait dengan perbuatan buruk, ya, itu Allah belum mencatat kalau belum dilakukan. Kalau baru rencana belum dicatat itu. Ya. Kalau sudah dilakukan baru dicatat. Ya. Dan itu pun juga sesuai dengan amal keburukannya itu. Nah, kalau toh sudah dilakukan dan dicatat punya dosa, masih diberi kesempatan untuk menghapusnya, yaitu dengan tadi itu, ya, bisa beristighfar, bisa dengan melaksanakan amal kebaikan itu yang akan menghapus dosa itu. Ya. Masya Allah, ini Allah begitu murahnya dengan kita, begitu maha pengampunnya kepada kita itu. Ya. Ya.
Dan kalau kita lihat ya di dalam ajaran Islam itu ya, semua ibadah itu di samping mendatangkan pahala ya, juga punya efek menghapus dosa sekaligus. Ini kan luar biasa ini ya. Jadi yang namanya sholat, zakat, puasa, haji itu tidak sekedar berpahala. Kalau pahalanya jelas ya. Tapi di samping berpahala sekaligus juga menghapus dosa. Masya Allah ya. Sholat misalnya ya, itu menghapus dosa ya. Nabi pernah menyampaikan terkait dengan bagaimana sholat itu menghapus dosa. Ya, lalu kemudian menjelaskan kepada para sahabat, ya bagaimana sholat itu tidak menghapus dosa kalian. Ya. Ibaratnya ya kalau di depan saudara itu ada sungai, ya, yang kemudian kalian mandi sehari 5 kali dalam sungai itu, apa enggak bersih badan saudara? Ya bersih. Ya. Apalagi mandi sampai 5 kali, mandi 2 kali aja sudah bersih itu badan. Ya. Masya Allah ini sedemikian rupa Allah mendesain ibadah-ibadah dalam Islam itu sekali lagi memiliki pahala, tapi sekaligus juga efek penghapusan dosa. Sholat Jumat menghapus dosa. Jumat yang satu dengan Jumat yang lain menghapus dosa. Ya. Zakat itu juga menghapus dosa juga. Dalam salah satu hadis itu ada yang menyatakan zakat atau sedekah itu menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Masya Allah. Puasa ya, yang sudah kita harapkan kedatangannya meskipun masih 2 bulan lagi, dan kita mohon kepada Allah untuk bisa menjumpai dan bisa menangi dengan doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan itu ya. Itu juga di samping pahalanya sangat luar biasa, juga menghapus dosa. Ya. Saya kira hampir semua penceramah itu ya, kalau di awal-awal Ramadan itu pasti menyebut hadis Nabi yang menyatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ya, dengan iman dan ihtisab, maka Allah akan menghapus dosanya orang-orang itu yang telah lalu. Ya Allah ya, betapa semuanya menghapus dosa itu. Ya. Umroh, haji sama saja. Ya. Al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Umroh yang satu ke umroh yang lain itu menghapus dosa di antaranya. Ya. Makanya ya kita bisa memahami kalau ada orang yang sering pergi umroh itu ya, dia ingin mendapatkan fadilah umroh ini. Meskipun ya ada yang berpendapat, itu kalau digunakan untuk kepentingan sosial, untuk membantu anak yatim, fakir miskin itu lebih baik. Umroh itu kan hanya untuk kepentingan pribadi. Ya jalan tengahnya ya umroh bolehlah, tapi untuk kepentingan sosial juga dilaksanakan. Ya. Kalau hanya umroh terus tapi tidak pernah bantu fakir miskin, tidak pernah bantu yatim, tidak pernah bantu masjid, ya memang bisa difahami ya, pandangan yang tadi menyatakan lebih baik untuk anak yatim itu bisa difahami. Ya.
Dan hadis tentang umrah itu kemudian masih dilanjutkan, ya. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Ya, haji yang mabrur itu Masya Allah tidak ada balasan lain kecuali surga. Jadi Masya Allah ya, jadi betapa Allah itu begitu maha murahnya ya. Jadi memberikan fasilitas sedemikian rupa ya, atau mekanisme sedemikian rupa, cara untuk menghapus dosa itu ya. Dan kalau ya tadi saya sudah menyinggung bahwa pada umumnya yang namanya amal-amal soleh itu hanya menghapus dosa yang kecil atau bukan dosa besar. Nah kalau digabungkan dengan istighfar, dengan taubat, nah itu dosa apapun akan bisa terampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi makanya meskipun di dalam doa kita itu yang terkait dengan persoalan mohon ampun, tapi amal soleh ini saya singgung ya dalam kaitannya dengan penghapusan dosa ini, karena ini kalau digabung dahsyat luar biasa, akan bisa menghapuskan dosa sebesar apapun. Ya. Saya sudah mungkin pernah itu ya menyampaikan terkait dengan taubat dan amal soleh ini ketika digabung ya. Allah dengan tegas itu menyatakan di dalam surat Al-Furqan yang bagian akhir itu ya, ketika Allah menginformasikan kepada kita mengenai ciri-ciri ibadur rahman ya, hamba-hamba Allah Ar-Rahman ya. Ya, di antaranya itu adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atil hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima wa man taba wa 'amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Jadi ibadur rahman itu diantara cirinya adalah orang-orang yang tidak memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan menyertakan Tuhan-Tuhan yang lain. Tidak melakukan itu. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq, tidak melakukan pembunuhan kecuali dengan hak. Wala yaznun, ya. Tidak berzina. Oh, itu dosa besar semua itu. Ya. Mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan menyertakan doa yang lain itu apa? Tidak lainnya syirik, ya. Membunuh dengan tidak hak, berzina. Wah, itu dosa-dosa besar itu. Lah ibadur rahman itu tidak melakukan itu. Hamba Allah itu tidak melakukan itu. Nah, kalau sampai melakukan itu, yalqa athama, dia akan mendapati dosanya, dan dosanya itu akan dilipat gandakan. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati. Dilipat gandakan siksanya nanti di hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan akan di neraka selama-lamanya. Akan mendapatkan siksa selama-lamanya. Masya Allah, berat sekali itu kalau orang melaksanakan dosa besar itu. Tapi rupa-rupanya Allah masih memberikan pengecualian. Illa man taba, ya, kecuali orang-orang yang taubat. Wa amana, dan juga beriman. Wa amila amalan salihan, dan juga kemudian dia beramal saleh. Ya. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atil hasanat. Orang-orang yang kemudian bertaubat, beriman dan beramal saleh itu
oleh Allah malah tidak hanya sekedar diampunkan itu malahan ya, tapi akan diganti keburukannya dengan kebaikan. Wa kana Ghafur Rahim, dan Allah itu memang maha pengampun dan maha penyayang. Lalu masih diberi lanjutan, wa man taba wa amila salihan, dan barang siapa yang bertaubat dan beramal saleh, wa man taba wa amila salihan faulaika, tadi sudah kadang-kadang blank ya, wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba, dan orang-orang yang bertobat dan beramal saleh, maka sesungguhnya orang-orang yang bertaubat dan beramal saleh itu orang-orang yang bertobat dengan Allah dengan sebenar-benarnya taubat ya, atau dengan kata lain taubatan nasuhan. Jadi luar biasa ini ya. Jadi taubat ya, iman, amal saleh ya. Jadi dengan cara seperti itu insya Allah dosa sebesar apapun itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah mudah-mudahan sekali lagi dengan doa yang cukup pendek ini ya, kita ini menjadi orang yang senang beramal saleh, dan ketika beramal saleh itu baik amal saleh yang kaitannya dengan ibadah vertikal maupun ibadah sosial, itu merasa bahagia, merasa senang, merasa menikmati ya, tidak menyesal, tidak getun ya, tidak. Nah sebaliknya kalau kita wong kita ini bagaimanapun juga masih manusia ya, sesedikit apapun kita masih pasti punya dosa, pasti pernah salah ya. Dan Allah sendiri sampai menyatakan innakum tukhti'una billaili wan nahar ya. Kalian itu berbuat salah setiap malam, setiap hari ya. Tidak pernah lepas itu ya. Kita mudah-mudahan juga bisa beristighfar sebagaimana dikehendaki Allah itu. Dan tidak hanya beristighfar, kita kemudian juga menambahinya dengan amal saleh, sehingga dengan begitu lalu dosa sebesar apapun yang kita lakukan itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah tentu saja memang untuk istighfar, untuk beramal soleh tidak harus menunggu punya dosa besar, tidak usah ya. Dulu kan sudah pernah saya ceritakan kan ya, jadi ada orang yang pernah membunuh 99 orang lalu digenepi sampai 100 orang, itu ketika bertaubat diampunkan Allah ya. Kita tidak usah lah sampai begitu tidak usah ya, tidak usah ya. Jadi wong Nabi itu maksum juga beristighfar banyak ya. Oleh karena itu istighfar ini memang harus diperbanyak ya, sebanyak yang kita mungkin bisa ya. Nah mudah-mudahan dengan begitu Allah mengampunkan dosa-dosa kita dan menerima amal kita, amin ya rabbal alamin. Mari sekali lagi kita ulangi ya doa yang sedang kita bahas ini. Mudah-mudahan hafal dan bisa baca ya setiap saat yang kita mampu baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni minal ladzina idza ahsanus tabsyaru wa idza asa'us taghfaru. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.